Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Kejadian 25 ayat yang ke-33 kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu padaku." Maka bersumpahlah ia, Esau, kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Saudaraku yang terkasih, sosok pribadi Yakub dapat dikatakan sebagai tokoh yang cukup fenomenal dalam Alkitab. Ia memiliki sifat-sifat yang tidak jauh berbeda dengan kita. Arti dari nama Yakub sendiri adalah penipu. Tidak hanya namanya, tapi perbuatannya juga mencerminkan bahwa ia suka menipu. Orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan caranya yang licik, Yakub mengakali Esau, saudara kembarnya, agar ia mau menjual hak kesulungannya dengan ditukar semangkuk kacang merah. Selain itu, Yakub juga menipu Ishak, ayahnya, sehingga Ishak pun terpedaya dan memberkati dia dengan berkat kesulungan, sehingga Yakub pun menjadi orang yang sangat diberkati. Menurut penilaian kita sebagai manusia, hal itu terasa aneh. Mengapa orang yang sedemikian licik dan suka menipu justru sepertinya diberkati oleh Tuhan? Bagaimana dapat Tuhan memberkati orang yang suka menipu? Saudara, adalah mustahil bagi kita menyelami jalan dan pikiran Tuhan. Yesaya 55 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Dalam hal ini, saudara, Esau telah melakukan sebuah kesalahan dengan tidak menjaga hak kesulungannya. Dia memandang rendah hak kesulungan itu sehingga dengan mudahnya menukarkan itu dengan sepiring makanan. Alkitab menyatakan dalam Ibrani 12 ayat 16, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan." Sebaliknya, Yakub sangat menghargai berkat dan hak kesulungannya, sehingga berbagai upaya ia lakukan untuk mendapatkannya. Itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari semua peristiwa tadi, sehingga hak kesulungan itu pun jatuh ke tangan Yakub. Itu adalah konsekuensi ketidaktaatan Esau kepada Tuhan. Karena itu jangan sampai kita memandang rendah kasih karunia Tuhan, saudara, yang telah diberikan kepada kita, apalagi sampai menukarkan dengan apa
apapun juga yang ada di dalam dunia ini, termasuk meninggalkan Tuhan Yesus demi pasangan, demi harta, demi kekayaan, demi tawaran-tawaran dunia. Karena pada saatnya Yakub pun harus menuai apa yang ia tabur. Karena telah menipu, akhirnya dia juga sering ditipu oleh Laban. Yakub dan Esau harus menanggung konsekuensi dari apa yang mereka tabur. Saudara, Tuhan itu adil dan tidak dapat dipermainkan. Karena itu, janganlah main-main dengan dosa. Tetaplah setia, hargai kasih karunia yang Tuhan sudah beri bagi saudara, bagi saya, bagi kita, dan tetap hidup dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pelajaran penting yang Tuhan beri melalui peristiwa Yakub dan Esau, kesalahan, pelanggaran, dan dosa Esau dan Yakub terkadang juga kami lakukan. Kami sering mempermainkan kasih karunia yang Tuhan beri. Tapi hari ini Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Allah, firman ini menegur, meneguhkan, menguatkan kami, dan bahkan membimbing kami untuk tidak jatuh kepada lubang yang sama, tidak menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami, karena seringkali kami justru melupakan bahwa apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Semua hal yang kami perbuat dalam dunia ini pasti ada konsekuensinya. Dan hari ini Tuhan, mari Tuhan ampuni kami, dan biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, dan hidup kami berkenan serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan firman dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami sungguh percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang adil, dan Engkau tidak dapat dipermainkan. Engkau inginkan supaya kami benar-benar hidup hanya menyenangkan hati-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan
pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 0103112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.